Merdeka. Dan kabarnya nanti sebentar lagi akan muncul kurikulum baru bernama kurikulum nasional. Nah, pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu setidaknya model pembelajaran itu ada 4 model yang biasa dipakai dalam proses pembelajaran. Tadi oleh pemakala beberapa sudah disinggung. Pertama misalnya dikenal sebagai model project based learning. Bagaimana misalnya model pembelajaran yang berbasiskan atau berazaskan pada problem ya, problem based learning. Jadi pembelajaran yang berbasis pada problem. Ada yang kedua kemudian disebut dengan project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Jadi asasnya pada proses pembelajarannya adalah proyek. Jadi peserta didik diminta untuk membuat satu proyek terkait dengan materi pembelajaran itu. Tadi juga disebut ada inquiry learning, ada kemudian discovery learning. Ya. Walaupun pada kurikulum Merdeka nanti diarahkan kepada 2 ini saja, project based learning, kemudian problem based learning, kecuali materi-materi yang memang tidak bisa dikaitkan dengan project. Tapi kalau problem itu biasanya bisa masuk semua. Nah, ada 4 tahapan dalam mendesain model pembelajaran Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu harus menentukan dulu tujuan instruksionalnya. Jadi sebelum menentukan mau inquiry, discovery, kemudian mau menentukan project based learning, problem based learning, Bapak Ibu harus menentukan dulu apa tujuan instruksionalnya. Makanya nanti pada kurikulum misalnya kurikulum 2013 ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, KIKD. Pada kurikulum Merdeka ada TP, ATP misalnya, ya, tujuan pembelajaran dan lain sebagainya itu ditentukan dulu apa tujuan instruksionalnya itu secara objektif. Baru kemudian juga melihat situasi permulaannya atau entering behavior-nya, kebiasaan awal peserta didik itu seperti apa. Nah, makanya kenapa tidak bisa dipatok dalam desain model pembelajaran. Bapak Ibu, mohon maaf saya sampaikan, itu tidak bisa Bapak Ibu mengcopy paste perangkat pembelajaran dari sekolah lain. Maka itu salah satu diharamkan sebenarnya dalam tanda kutip karena situasi permulaan atau entering behavior di satu sekolah itu berbeda. Jangankan misalnya satu wilayah, adat istiadat yang berbeda. Satu sekolah yang berbasis organisasi yang berbeda pasti akan memiliki juga situasi permulaan berbeda. Sekolah berbasis Muhammadiyah itu pasti tidak akan sama situasi permulaannya dengan sekolah-sekolah yang berbasis Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah mengajarkan kemuhammadiyaan misalnya KMD, NU mengajarkan aswaja. Jadi akan berbeda situasi permulaannya. Oleh karena itu penting, mohon di-unmute dulu Pak. Makanya nanti akan berbeda nanti situasi permulaan. Kemudian yang ketiga, prosedur pengajaran, instruksional prosedurnya juga nanti setiap orang, setiap guru pada kondisi tertentu juga akan berbeda-beda. Baru kemudian model pembelajaran itu desainnya memperhatikan penilaian performance. Performance ini berkaitan dengan banyak hal. Performance terutama tentu saja pada guru pertama kali. Guru ini paham atau tidak. Kemampuan guru seperti apa. Kalau misalnya guru tidak mampu menggali problem, misalnya peserta didik belum mampu menggali problem pada peserta didik pada proses pembelajaran, maka coba pada model yang lain. Walaupun sebenarnya pada kurikulum Merdeka terakhir ini diharapkan semua guru mampu menguasai setidaknya 4 model pembelajaran ini. Ada model terbaru ICT, Information Communication Technology. Itu diharapkan bisa, tetapi banyak sekolah yang belum menerapkan karena ICT-nya juga terbatas kondisi. Itu desain model pembelajaran Bapak Ibu. Jadi setelah tahu model pembelajaran tadi, baru kemudian yang kedua, memang agak terbalik. Ada yang pertama kali setelah model, ada yang melihat dulu pendekatan, ada yang melihat dulu metode. Sebenarnya bebas saja. Yang penting modelnya terlebih dahulu. Model apa terlebih dahulu. Nah,
pada prinsip pemilihan metode, setelah modelnya Bapak Ibu lihat apa terkait dengan tujuan peserta didik tadi, apa yang ingin kompetensi yang ingin dicapai, dapat modelnya Bapak Ibu mau model apa, baru kemudian metode Bapak Ibu. Ada 5 prinsip yang harus dipahami. Pertama, tujuannya apa dulu. Tadi juga dijelaskan bagaimana karakteristik sekolah, karakteristik latar belakang background yayasan itu atau sekolah itu misalnya. Lalu kemudian yang ketiga, lihat situasi kondisinya seperti apa. Tadi juga dilihat kemampuan gurunya seperti apa. Jadi disesuaikan dengan kemampuan guru gitu. Jangan sampai nanti misalnya guru hanya terbatas pada misalnya mampu menggunakan ada metode misalnya di dalam pendidikan Islam itu ada metode ibroh. Dia bisa mengambil hikmah dari setiap apapun yang diajarkannya, tapi karena keterbatasan ayat, keterbatasan hadis, lalu kemudian coba-coba ibroh, maka ini sama saja dengan bunuh diri sebenarnya. Tapi kalau mampu, silahkan saja mengkaitkan dengan ilmu yang lain, misalnya memetik ibroh, atau misalnya Bapak Ibu mampu storytelling misalnya, atau kisah dalam pendidikan Islam itu, dalam pendidikan Barat disebut dengan storytelling. Dia bisa bercerita. Bapak Ibu yang punya kemampuan komunikasi bagus tentu saja tidak masalah. Tapi bagi seorang guru yang pendiam, introvert, dan lain sebagainya, mungkin mencari metode-metode lain. Jadi penting untuk memiliki atau sadar diri terhadap kemampuan kita. Nah yang terakhir dalam pemilihan metode juga harus disesuaikan dengan sarana prasarana. Jangan sampai misalnya memilih metode eksperimental, tetapi kemudian tidak punya sarana prasarananya. Lab tidak ada. Lab memandikan jenazah misalnya, oke lah kalau memandikan jenazah dan lain sebagainya tidak mesti harus di lab. Tapi misalnya falak misalnya, ada materi falak misalnya, metode ru'yat misalnya, lalu kemudian tidak punya lab, cuma mengandalkan penglihatan mata misalnya, itu sama saja tidak akan kena sasarannya. Ya, itu metodenya. Kemudian ada beberapa pendekatan. Nah, saya singkat saja Bapak Ibu, pendekatan itu makanya kenapa beberapa penugasan-penugasan kemarin sebenarnya saya sedang melatih Bapak Ibu untuk mampu melihat pendekatan-pendekatan yang ada. Pendekatan pembelajaran itu ada 2 Bapak Ibu. Pertama, pendekatan yang berbasis pada budaya atau sosial. Nah, tetapi beberapa tugas yang saya berikan kepada Bapak Ibu kemarin itu pendekatannya adalah pendekatan disiplin ilmu. Kalau masih ingat, ada yang saya ingin kaitkan materi dengan ICT misalnya. Kalau juga masih ingat, juga ada saya minta kaitkan materi PAI dengan moderasi beragama misalnya. Nah, ini adalah pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam proses pembelajaran itu. Nanti ya bergantung saja apa kebutuhannya. Hari ini misalnya pada pendidikan abad 21 itu terkait dengan revolusi industri dan revolusi sosial itu ya. Jadi dikaitkan saja. Ada materi-materi yang kemudian bisa dikaitkan dengan hal-hal yang kontemporer tadi kalau bahasa Pak Ahmad Najib tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi itu pendekatan dan yang terakhir adalah evaluasi. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Bu Nur Asia sebenarnya. Apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana indikator keberhasilan dalam evaluasi? Pertama Bapak Ibu, evaluasi itu harus memenuhi prinsip kontinuitas, keberlangsungan terus-menerus. Jadi dilakukan terus-menerus selama proses pembelajaran. Makanya misalnya dalam proses pembelajaran itu kan kita bagi ada kegiatan awal atau kegiatan pendahuluan. Ada kemudian kegiatan inti dan terakhir ada kegiatan penutup. Nah, sebenarnya ada kontinuitas evaluasi yang kita lakukan. Di pendahuluan misalnya, kita ingin menilai seberapa pemahaman peserta didik. Makanya disebut sebagai tes awal, tes pemahaman awal. Sehingga nanti kita akan mengukur bagaimana kemampuan peserta didik ini. Pada inti misalnya terkait dengan materi yang kita berikan. Pada penutup kita berikan juga misalnya evaluasi yang terkait dengan pemahaman, apakah dari awal sampai akhir peserta didik itu paham atau tidak.
Nah, tidak hanya itu saja, kontinuitas itu karena kita menggunakan sistem semester juga dilakukan terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah komprehensif. Bapak Ibu, penilaian, mohon maaf saya sebutkan, bahwa penilaian itu tidak hanya sebatas pada penguasaan materi. Makanya saya sedikit kecewa ketika misalnya saya mengajar PPG, ketika saya tanya, apa evaluasi yang Anda lakukan dalam proses pembelajaran? Jawabannya hanya pada materi saja. Tidak. Kita ini pendidikan Islam. Maka pendidikan Islam itu sebenarnya yang pertama kali kita nilai itu adalah value. Di dalam konteks Islam itu disebut saksiyah Islamiyah. Kepribadian itu menjadi sesuatu yang pertama kali dinilai. Makanya kenapa ada istilah adab itu penting di dalam Islam, juga ilmu juga penting di dalam Islam. Kita tidak hanya mengajarkan knowledge, juga mengajarkan value. Kalau pendidikan barat, sudah selesai, hanya pada materi saja. Pak, penting akhlak Anda terhadap guru. Nah, di dalam pendidikan Islam tidak seperti itu. Kita lebih komprehensif, tingkah laku dinilai, kemudian termasuk misalnya penampilan juga dinilai, misalnya. Lalu kemudian semua sesuatu yang sifatnya komprehensif, apapun yang bisa dinilai, tidak sekedar pada materi saja. Kemudian yang ketiga, objektivitas. Nah, ini masih sering kali kita lakukan, ya Bapak Ibu. Mohon maaf, termasuk misalnya di dalam penilaian saya. Ada mahasiswa yang tidak saya sebutkan kelasnya, karena saya mengajar pada 2 kelas saja, kelas A9 dan A10. Lalu kemudian ada beberapa yang WA saya, Pak, kenapa nilai saya begini, sementara nilai teman saya begitu. Bapak Ibu, saya punya yang keempat, ada nilai validitas. Saya kaitkan dengan objektivitas. Ketika saya menilai Bapak Ibu, saya punya skala ukur untuk menilai validitasnya. Ada instrumen skala yang kalau misalnya Pak Cecep buat sekian, menjawab sekian, oh nilainya segini. Ada inti poinnya, masuk ada beberapa poin, misalnya ada 3 poin inti, Pak Cecep misalnya, Pak Ujang misalnya bisa menjawab 3, Pak Cecep bisa menjawab 2, maka nilainya akan berbeda. Lalu kemudian sumber. Misalnya sumber Bu Nur Asia misalnya mencantumkan sumber daftar pustakanya misalnya ada 10. Ada skalanya. 1 sampai 3 berapa, 4 sampai 5 berapa. Sehingga kita tidak terjebak pada subjektivitas penilaiannya. Jadi mau apa silahkan, mau melaporkan pada siapa silahkan. Makanya seringkali saya Bapak Ibu dari tingkat S1, S2 sampai kemudian S3 itu saya membuat skala, maka di kontrak awal kuliah itu selalu saya sampaikan, Bapak Ibu mohon maaf, pada kontrak kuliah ini saya sebutkan nilai tidak bisa diganggu-gugat. Karena kenapa? Karena saya punya validitas data yang rigid, yang kaku memang, yang sudah punya formnya, sudah punya instrumennya. Sehingga pada evaluasi yang ketiga, kita mengabaikan nilai-nilai subjektivitas. Contoh subjektivitasnya, ini karena cantik, dapat nilai bagus. Gimana yang jelek? Kasihan. Yang langsing nilainya bagus, gimana yang gemuk gitu? Subjektivitas. Ini saudara saya, ini bukan. Ini satu circle, ini enggak. Oh, selesai pendidikan kita hancur-hancuran. Nah, makanya suksesnya pendidikan atau berhasilnya evaluasi adalah pada poin ini. Dan yang paling penting yang kelima adalah evaluasi itu memenuhi prinsip perubahan. Ada fluktuatif. Saya ada menarik ini kelas A9. Ada mahasiswa yang saya lihat grafiknya tuh bagus sekali. Awalnya saya kasih nilai itu 78. Ada, saya ingat sekali. Saya nggak sebutkan namanya. Tapi makin ke sini kok makin bagus. Terakhir ada 91 nilainya. Bayangkan dari B min, bertahap dia, kemudian B, bertahap dia. Wah, saya pikir luar biasa masih. Saya nggak tahu tadi saya cari-cari ini, saya buka portal kebetulan ini, lalu kemudian saya lihat absennya, oh tadi ada, tapi kadang hilang juga gitu ya, atau mungkin sinyal dan lain sebagainya.
Grafiknya bagus itu. Nah, ada perubahan. Perubahannya itu adalah dari tidak tahu menjadi tahu, dari biasa menjadi luar biasa, dari optimal menjadi maksimal. Itu Bapak Ibu sekalian, prinsip-prinsip ini. Kalau prinsip ini Bapak Ibu kerjakan, maka saya yakin Bapak Ibu menjadi guru yang luar biasa di sekolah masing-masing. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, sekali lagi saya flashback. Pertama kali adalah modelnya dulu. Pahami dulu modelnya apa. Bapak Ibu, materinya apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa, kompetensi yang ingin dicapai apa, lalu kemudian tentukan. Tidak usah susah-susah, tentukan saja 4 model ini. Mau project, mau problem, mau inquiry, mau discovery. Baru nanti turunkan, mau pendekatan. Pendekatannya apa? Apa yang mau didekatkan? Misalnya moderasi, misalnya Kementerian Agama sekarang kan lagi booming-boomingnya melakukan pendekatan moderasi beragama, misalnya. Dekati saja. Pada abad 21 misalnya ICT, dekatin saja. Atau misalnya lagi literasi pada kurikulum Merdeka ini. Ya sudah, pendekatannya itu. Minimal ada pendekatan yang Bapak Ibu tanamkan pada peserta didik. Baru kemudian tentukan metode. Metodenya tentu saja tidak mesti ceramah. Tadi saya setuju tadi disebutkan misalnya. Jangan sampai ceramah terus gitu ya. Waduh, kita juga kadang pusing dengar ceramah gitu. Apalagi peserta didik dengar kita ceramah 3 jam PAI itu di dalam kelas. Ada metode-metode lain yang enak gitu. Ada metode storytelling-nya, kemudian ada metode ibroh di akhir dikaitkan misalnya. Ada metode-metode ambak, apa manfaat bagiku. Misalnya Anda kasih ada metode mind map, Anda suruh maju mereka mengisi sesuatu yang bisa mengisi akal pikirannya misalnya. Oh, itu banyak sekali metode-metodenya, gabungkan saja. Baru kemudian evaluasi itu menjadi penting. Nah, prinsip-prinsip inilah yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu dalam merancang atau mendesain model, pendekatan, metode, dan evaluasi. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi pertanyaan, bagus sekali pertanyaan Pak Suhaili misalnya. Apa perbedaan model pembelajaran langsung dan kooperatif? Direct instruction atau pembelajaran secara langsung itu model lama Pak Suhaili. Itu tidak lagi dipakai dalam kurikulum, bahkan KTSP itu sudah tidak lagi menggunakan konsep direct instruction itu atau pembelajaran secara langsung, karena pembelajaran secara langsung itu kan dia dari guru atau teacher oriented. Jadi guru yang mengajar, tidak melibatkan siswa. Jadi guru ngajar, kemudian mencatat sampai habis, evaluasi. Mencatat sampai habis, evaluasi. Nah, sekarang itu sudah mulai kooperatif. Banyak sekali model-model kooperatif. Inquiry, kemudian discovery, itu adalah bagian dari cooperative learning. Cooperative learning, kooperatif itu kan dalam KBBI misalnya, itu adalah kerjasama. Artinya mereka diskusi, mereka berkelompok, itu biasa dilakukan. Saya yakin Bapak Ibu kan semua guru ya, ada kebanyakan guru yang sudah mengajar lama di kelas. Pasti nanti di proses pembelajaran membuat kelompok, mereka presentasi, mereka menemukan masalah kalau discovery misalnya. Itu adalah pembelajaran kooperatif. Nah, pada pertanyaan Pak Najib, bagaimana konsep pembelajaran kontemporer itu terkait dengan pembelajaran PAI? Kontemporer itu kan sesuatu yang kekinian, Pak. Kontemporer itu adalah sesuatu yang modern, sesuatu yang baru. Nah, pendidikan agama Islam itu secara materi akan tetap. Kita bicara akidah, bicara tentang akhlak, itu akan tetap. Nggak akan mungkin akidah berubah-ubah. Tidak mungkin wudhu misalnya yang awalnya sunnahnya adalah kumur-kumur terlebih dahulu, itu jadi cuci kaki terlebih dahulu, kan nggak ada. Secara materi akan tetap sama. Tapi konsep pembelajaran kontemporer itu terkait dengan model, karena ini pertanyaan pada kelompok 1 terkait dengan model. Model pembelajaran PA itu harus tadi misalnya ketika saya sudah cerita ya Bapak Ibu ya, ketika saya mengajar PPG, misalnya bagaimana seorang ibu-ibu saya tanya, Bu, ketika misalnya ibu tidak menemukan air sama sekali.
Ketika kemudian ibu mau sholat dan kebetulan ibu dalam kondisi yang sedang bebas dari haid dan nifas misalnya. Lalu mewajibkan ibu adalah untuk mandi wajib lalu kemudian kemudian eh, sholat. Tetapi ibu tidak menemukan air, saya bilang. Susah menemukan air, maka bagaimana? Jawabannya membuat saya tercengang, Bapak. Guru senior cukup lama adalah mandi pasir jawabannya. Itu kucing apa manusia gitu kan. Artinya mahasiswa PPG yang harus mencari sertifikasi, yang akan disertifikasi. Seorang guru PAI yang di wilayahnya memang saya sebut memang agak terpencil, lalu kemudian katanya kalau saya bilang, kenapa Bu bisa mandi pasir atau mandi debu? Dia bilang, Pak, analoginya adalah ya sama kalau nggak menemukan air itu tayamum, pakai debu. Maka ketemu dia nggak bisa, ya sudah, pakai debu aja. Saya bilang, waduh, ini dosa jariah. Ini bakal jadi dosa jariah. Ini bakal jadi dosa jariah. Kalau dia ngajarin ke peserta didiknya seperti itu, hancur. Hancur banget. Nah, artinya tetap harus kita melakukan pendekatan-pendekatan kontemporer, pendekatan-pendekatan modern, sehingga kualitas guru PAI itu akan berubah. Pertanyaan Pak Muhammad Sawal misalnya, bagaimana pendekatan pembelajaran yang paling efektif terhadap pembelajaran PAI? Ya tadi sebenarnya sudah dijawab cukup bagus saya pikir, bahwa efektivitas pembelajaran PAI itu, pendekatannya itu kan bergantung kepada pemilihan pendekatan itu sendiri apa. Jadi dikaitkan dia dengan tujuan, dikaitkan dia dengan model, lalu kemudian muncul pendekatan yang akan kita kaitkan dengan proses pembelajaran. Saya pikir tadi sudah terjawab lah ya. Nah, Pak Cecep ini menarik pertanyaan. Kenapa tidak memahami? Ya memang, Pak. Makanya dalam konsep Islam itu kan ta'alim muta'alim. Belajar dulu baru ngajar. Nggak bisa misalnya Anda makanya bagus sekali konsep Islam itu, sebelum dia mengajar harus belajar dulu. Makanya misalnya kenapa ini bagus sekali dulu ketika misalnya saya di pesantren itu diwanti-wanti oleh kiai kami itu bilang gini, dulu di masa Ali bin Abi Thalib, kalau kita lihat sejarah pendidikan Islam, kalau Bapak Ibu dapat mata kuliah sejarah pendidikan Islam, luar biasa. Dia pada era Ali bin Abi Thalib, dia mensidak pengajar yang dulu mengajar Al-Quran, itu ditanya pasti oleh Ali bin Abi Thalib, apakah paham kaidah nasih mansuh? Kalau misalnya si guru itu bilang tidak paham konsep nasih mansuh, nasah mansuh, maka apa yang terjadi? Kata Ali bin Abi Thalib, nggak layak untuk mengajar. Nggak layak. Makanya kenapa fungsi kita itu dalam konsep Islam itu ta'lim muta'alim. Kita belajar itu. Makanya guru berkualitas itu adalah guru yang dia banyak belajar, Pak Caca. Nah, karena kita nggak ketemu kemarin dalam filsafat pendidikan Islam terkait dengan pembelajaran ini, saya sampaikan dulu bagaimana misalnya ada pertanyaan dalam filsafat pendidikan Islam, gimana membuat guru itu cerdas. Saya sampaikan dalam ayat Al-Quran misalnya, menutup pertemuan kita Bapak Ibu, ada satu ayat Al-Quran, kalau kita pikirkan dia dengan matang, maka Bapak Ibu akan jadi guru luar biasa. Akan jadi guru luar biasa. Saya jamin. Ikuti pola ini. Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran itu, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu, kata Allah, mengikuti sesuatu yang kamu tidak paham ilmunya, nggak ngerti. Ya, Allah secara eksplisit mengatakan ilm. Jadi ilmu itu jelas. Inna sam'a. Ini lagi kenapa? Makanya saya yakinkan pada Bapak Ibu, Al-Quran itu Bapak Ibu datang dari Allah. Bukan seperti kata orientalis tulisan Muhammad. Karena pastikan dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu nggak ada cacat celah Al-Quran. Nggak ada cacat celah.
Kita kaitkan misalnya, kenapa Allah memulai dari sam'a, tidak memulai dari basar, absara? Kenapa dimulai dari sam'a, pendengaran? Padahal kita itu melihat dulu. Pertanyaan saya, coba Bapak Ibu, mana panca indera pertama yang berfungsi ketika kita baru lahir? Telinga. Telinga. Pendengaran. Pendengaran. Bapak Ibu paham siapa itu ayah, siapa itu ibu, siapa itu nenek, siapa itu kakak, itu nggak melihat. Cukup dengan suara. Bapak Ibu tahu itu, oh Bapak Ibu nangis. Kalau ayah yang datang, Bapak Ibu butuh susu misalnya. Bagi orang yang sudah punya anak nih paham sekali. Saya sering kali ngetes dulu ketika baru-baru punya anak, lalu kemudian saya coba tes ayat Al-Quran ini, diam-diam, lalu kemudian saya pegang. Kan anak itu punya bahasa, kalau mau tidur dia seperti apa, kalau basah popoknya seperti apa, kalau dia lapar itu seperti apa. Nah, ketika dia lapar, saya coba dekati dia pelan-pelan, lalu kemudian saya gendong. Masih nangis Bapak Ibu. Tiba-tiba saya pindahkan, saya minta kakek neneknya, istri saya itu diam. Saya mau coba, saya berikan ke kakek tuh nangis lagi. Saya berikan kepada neneknya, nangis. Tapi tiba-tiba ibunya diam saja. Lalu kemudian diberikan, anak tuh tahu. Dia tahu. Ketika ibunya bilang, oh haus ya nak ya. Oh lapar ya nak ya. Dengan suara, oh diam. Sam'a. Baru kemudian absar, basar, penglihatan kita. Nah, bayangkan setelah mendengar, melihat, Allah tidak menggunakan kata akal di situ. Di dalam ayat itu nggak menggunakan kata akal. Bukan pikiran, Pak. Tapi fu'ad. Pemahaman yang muncul dari batiniah. Fu'ad. Makanya guru yang bagus itu, orang cerdas dalam konsep Islam itu adalah dimulai dari mendengar. Siapa yang paling banyak dengar daripada banyak ngomong? Siapa yang pandai melihat, mengobservasi? Lalu kemudian siapa yang pandai menggunakan batinnya, fuadnya, fuadah, dibanding akal. Mohon maaf, dalam filsafat pendidikan Islam misalnya, kenapa Allah menyukai gerakan sujud dibanding yang lain? Sujud itu adalah bagian kebahagiaan kita yang nanti akan kita banggakan di akhirat dalam konsep Islam itu. Kenapa? Dalam konteks filsafat, itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sujud, mohon maaf, kenapa itu Allah nggak menggunakan kata akal? Kata akal Bapak Ibu yang ada di pikiran Bapak Ibu itu, ketika Bapak Ibu sujud, mohon maaf saya sebutkan, kepala Bapak Ibu itu lebih rendah daripada pantat Bapak Ibu, bokong Bapak Ibu. Itu menunjukkan bahwa otak kita ini terkadang lebih kotor daripada apa yang kita keluarkan dari pantat kita. Maka Allah menggunakan kata fu'ad. Cantik sekali ayat itu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fu'ada, ditutup dengan kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, menjawab pertanyaan Pak Cecep, kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Anda guru dimintai pertanggungjawaban. Bayangkan kalau Anda tadi jadi guru PPG yang tadi sedang PPG dan ditanya oleh guru, ditanya oleh siswanya, gimana Bu? Kami mau mandi wajib, nggak bisa, nggak ada air. Lalu katanya guling-guling di tanah, mandilah debu. Selesai. Padahal setidaknya di dalam Al-Quran ada dua jawabannya. Pada Quran An-Nisa juga sudah dijawab. Pada Quran Surat Taubah juga dijawab. Bagaimana kalau kita tidak dapat air? Saya yakin Bapak Ibu ada jawabannya itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sekian pertemuan kita. Sudah cukup 20 menit saya mengambil waktu Bapak Ibu. Harusnya kita 11.50. Dan saya ucapkan terima kasih. Kita sudah sinkronus yang kedua. Dan minggu depan kita UTS Bapak Ibu. Dan tolong jangan lagi ada yang mengatakan, wah sulit sekali mata kuliah kita. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bilang sulit berarti level mata kuliah kita ini bukan pada Bapak Ibu levelnya. Saya menganggap Bapak Ibu semuanya bisa. Artinya kalau Bapak Ibu mengeluh, maka level Bapak Ibu itu belum seperti apa yang seharusnya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak mengeluh, wah luar biasa. Saya bilang luar biasa. Banyak sekali. Saya nggak bisa
menunjukkan nilai Bapak Ibu, siapa yang grafiknya bagus, siapa yang konsisten dari awal tuh baik gitu. Ya, sekali lagi saya validitas data itu saya jaga dan saya tidak subjek, kita tidak kenal satu sama yang lain. Tugas saya menilai saja atas apa yang Bapak Ibu kerjakan dan saya membantu Bapak Ibu untuk sampai pada level guru sukses seperti yang diinginkan oleh PJJ ini. Dan saya yakin bisa. Dan UTS kita Bapak Ibu, mid semester kita terkait dengan materi kita hari ini. Jadi entah nanti model, entah nanti metode, desain model, desain metode, desain pendekatan, atau desain evaluasi. Tapi tidak ke empat-empatnya, saya nanti pilih satu saja, apa penugasan UTS-nya, dan nanti biasa kita kaitkan dengan materi PAI yang biasa Anda ajarkan. Sekian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Amin. Dan saya yakin Bapak Ibu adalah calon guru-guru yang rindu. Nah, seperti biasa sebelum kita tutup, tolong dibuka dulu semuanya. Saya minta tolong ada satu ini administratif ya, kelengkapan administratif ya. Kita ini terjebak pada administratif Bapak Ibu ya. Jadi betul, tolong betul. ada satu yang bisa bantu. Pak RT. Kita tidak ada, kayaknya Bu Nur Asia mau tanya, tapi karena keterbatasan waktu ya Bu ya. Setelah ini saya juga harus mengajar. Saya kebetulan hari ini mengajar pasca, ada 4 kelas Bapak Ibu. Tapi demi Bapak Ibu saya kasih tugas anak-anak S2 itu, ya silakan saya mengajar, karena saya pikir PJJ ini lebih penting ya dibanding S2. Juara. Masya Allah. Iya. Kalau S2 mereka sudah level naik tuh ya. Beda. Ya silakan dipandu Bapak Ibu untuk kita ini. Tadi saya cuma ini. Yes. Silakan dokumentasikan, dihitung Pak Cecep 1 2 3 gitu. Biar bisa smiling good ya. Siji loro telu. Aku gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Enggak tahu. Udah ya. Baik Bapak Ibu, senang ketemu Bapak Ibu sekalian. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mancing mania.